Selamat bertemu dalam acara Lunch Symposium PIT POGI ke-25. Saya diberikan tugas untuk membawa topik berjudul The New Advanced Technology in Obstetric Ultrasound. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Wiku Handono Topo dari Bagian Kebidanan dan Kandungan, Subdivisi Feto Maternal RSUD Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai RS Jejaring Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beberapa pemeriksaan USG tentunya memerlukan alat-alat yang memadai, termasuk probe dan transducer, di mana kita bisa menggunakan beberapa mode. Misalnya pemeriksaan grayscale pada pemeriksaan trimester pertama, second trimester, trimester ketiga, pemeriksaan color Doppler, spectral Doppler, fetal echo, 3D, stage, dan bahkan menggunakan 4D. Di sini kita memberikan ilustrasi bagaimana kita bisa melihat janin dengan jelas dengan pemeriksaan standar 2 dimensi konvensional. Menggunakan grayscale, kita bisa melihat janin dengan sangat jelas, air ketuban bisa terlihat dengan jelas, juga struktur janin dan kontur-kontur tubuh lainnya. Di sini kita membandingkan antara pemeriksaan grayscale pada trisomi 21 di mana kita tidak melihat adanya tulang hidung pada janin, dan kita bisa bandingkan dengan kasus triploidi dan Apert syndrome di mana kita melihat bagian lidah yang menonjol keluar. Pemeriksaan grayscale juga kita bisa pakai untuk melihat bagian kepala, struktur tulang belakang, vertebra dengan cukup jelas untuk kita bandingkan dengan kasus-kasus kelainan bawaan lain seperti spina bifida pada bagian sakral. Meskipun kondisinya terlihat sangat-sangat kecil, kita bisa melihat dengan cukup jelas. Kadang kita bisa menggunakan 3D mode untuk melihat adanya defek pada bagian sakral, yaitu defek dari spina bifida. Juga kita bisa melihat bagian dari otak seperti adanya banana sign, lemon sign pada kasus-kasus open spina bifida. Di sini kita melihat gambaran agenesis corpus callosum di mana juga terjadi pelebaran ventricle 3 dan ventricle lateral. Untuk kita lihat dari USG standar grayscale, di sini kita bisa melihat gambaran colpocephaly dan adanya pelebaran dari struktur ventricle 3 dan ventricle lateral. Kondisi yang paling berpengaruh adalah bagaimana kita melihat aliran darah pada kepala untuk melihat kalau adanya kelainan pada arteri perikalosal. Dengan teknik Doppler, terutama menggunakan teknik slow flow, kita bisa melihat aliran darah dengan cukup jelas menuju ke area-area dari otak dan arteri perikalosal pada kasus-kasus di mana agenesis corpus callosum terjadi. Di sini kita bisa melihat perbedaan dengan teknik grayscale beberapa kasus kelainan otak, mulai dari lissencephaly di mana struktur otak girusnya terlihat hilang, kemudian bagian ventriculomegaly di mana kita bisa melihat pelebaran dari ventricle, septal agenesis, kemudian ada kelainan seperti kita namakan black pouch pada bagian otak. Pemeriksaan standar juga kita bisa lakukan untuk melihat kondisi kelainan seperti diafragmatic hernia. Di sini kita melihat teknik grayscale sudah cukup jelas untuk bisa melihat struktur jantung yang terdorong ke kanan, bagian lambung naik ke rongga dada, juga bagian usus yang mengisi rongga dada. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran dari bagian dari jantung dengan kondisi yang terdesak ke kanan pada teknik transparent mode dari 3 dimensi. Juga kondisi kelainan seperti kondisi atresial oesophagus, dan kita bandingkan dengan struktur normal esophagus di mana serias struktur esophagus berdekatan dengan bagian dari tulang belakang atau aorta. Sementara kondisi esophagus atresia kadang-kadang kita temukan tidak menyambung gambaran itu ke lambung, disertai kondisi polyhydramnios tentunya pada janin.
Nah, ini adalah kondisi pemeriksaan grayscale standar pada trimester pertama, di mana kita bisa melihat janin dengan normal dan cukup jelas untuk melihat adanya penebalan nuchal thickness atau gambaran lain seperti kita memeriksa nasal bone. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa aspek dari pemeriksaan pada trimester pertama yang kita bisa lakukan dengan cukup jelas untuk melihat kelainan-kelainan bawaan pada janin. Tentunya pada pemeriksaan wajah pada trimester pertama, bukan semata-mata kita hanya melakukan dua pemeriksaan seperti nasal bone dan pengukuran nuchal thickness, namun kita juga harus melihat bagian-bagian kulit dari periedema facial seperti ini pada bagian frontal. Kemudian kita lihat bagian maksila, bagian mandibula, kadang kita bisa menemukan lidah. Kemudian kadang-kadang kita bisa juga melihat adanya gambaran-gambaran dari bola mata, orbita. Ini kita bisa lihat dengan jelas pada trimester pertama. Jadi tidak cuma melihat nasal bone dan nuchal thickness saja. Kemudian kita juga melihat aliran darah pada trimester pertama dengan teknik slow flow, di mana kita bisa melihat aliran darah dengan sangat jelas mulai dari jantung mengedarkan ke seluruh tubuh. Kelihatan dari sini kembali pada ductus venosus. Juga pada sekitar 13 minggu kita bisa melihat aliran darah otak dengan sangat jelas dengan teknologi yang kita namakan slow flow high definition. Nah, pemeriksaan ekokardiografi juga bisa kita lakukan sejak trimester pertama, di mana kita bisa melihat kondisi kelainan-kelainan jantung secara normal ataupun ada kelainan. Kita bisa melihat struktur 4-chamber view, kemudian 3-vessel view secara bergantian dengan teknik color Doppler. Nah, pemeriksaan kondisi lain yang memungkinkan untuk melihat adanya kemajuan dari bidang obstetri adalah pengukuran elastografi pada area serviks, di mana kondisi-kondisi preterm labor tidak selalu diukur dari memendeknya serviks, melainkan kita bisa melihat dari teknik elastograf untuk melihat adanya serviks yang melunak atau soft cervix dan bagian yang terlihat keras atau masih dalam batas normal. Itu kita lakukan dengan teknik elastografi. Nah, pemeriksaan selanjutnya kita bisa menggunakan dengan teknik 4D atau 4D surface mode untuk melihat aktivitas janin dan kondisi janin saat pergerakan. Ini cukup untuk membantu pasien untuk mengamati janin secara jelas. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran janin pada trimester pertama dengan teknik surface mode, juga teknik dengan transparent mode. Kita bisa lakukan pemeriksaan dengan jelas. Pada kehamilan trimester pertama sekitar 9 minggu kita bisa mengamati struktur-struktur seperti di chorionic twins, kehamilan janin tunggal normal, juga kelainan apabila kita temukan kasus seperti akrani pada trimester pertama. Sekitar 6-7 minggu kita bisa melihat embrio dengan sangat jelas. Juga 7-8 minggu kita bisa lakukan pengukuran CRL dan pengukuran pada sekitar 8 minggu kita bisa melihat dengan lebih jelas kondisi seperti dengan 4D surface mode. Di sini adalah sebuah contoh kasus adanya trisomi 21 pada janin pada awal trimester pertama, di mana kita bisa melihat adanya regurgitasi pada katup jantung trikuspid, juga adanya penebalan nuchal thickness yang kemudian dikonfirmasi sebagai kondisi Down syndrome. Ini adalah beberapa contoh di mana kita bisa melihat kasus-kasus Down syndrome yang terdiagnosa dengan teknik ultrasonografi. Kita bisa melihat adanya lidah janin yang menjulur keluar, kemudian perifacial edema, adanya kebocoran jantung. Ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan standar USG. Juga kasus-kasus seperti trisomi 18 di mana kita bisa melihat adanya kondisi seperti lemon shape,
kemudian adanya kondisi dengan plexus choroides pada daerah otak, VSD, kemudian adanya kista pada umbilical artery bisa kita lihat dengan jelas pada kasus trisomi 18. Ini adalah sebuah contoh kasus triploid di mana kemungkinan janin adalah trisomi 13 atau kondisi patosindrom di mana kondisi tersebut kita temukan holoprosencefali dengan bagian kepala yang sangat besar dengan jaringan otak yang rusak pada bagian dalamnya. Ini kita bisa lakukan dengan pemeriksaan surface mode 4 dimensi dengan cukup jelas kondisi tersebut bisa ditemukan. Di sini kita bisa melihat adanya sindrom-sindrom yang bisa kita temukan dari pemeriksaan USG seperti upper syndrome, di mana kita bisa melihat adanya lidah yang menonjol keluar, kemudian adanya epicanthal fold yang terlihat dengan jelas. Di sini kita bisa melihat adanya penebalan dari perifacial edema dan tulang hidung yang terlihat hypoplastik. Pemeriksaan color Doppler bisa kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan jantung sejak trimester kedua, di mana kita bisa melakukan teknik radiant flow untuk melihat aliran darah dengan jelas. Nah, beberapa teknik yang kita bisa lakukan dari color Doppler adalah pemeriksaan classic color Doppler, glass body mode, power Doppler, HD flow, radiant flow, dan yang terbaru menggunakan slow flow. Pemeriksaan pembuluh darah liver juga bisa kita lakukan dengan jelas menggunakan teknik radiant flow untuk melihat aliran darah pada bagian abdomen, untuk melihat aliran darah seperti tutus venosus dan aliran darah pada area liver. Di sini kita bisa menggunakan beberapa mode radiant flow untuk melihat pemeriksaan Doppler dari beberapa aliran darah di tubuh janin dengan jelas. Seperti misalnya kita ulas kembali bagian dari jantung, akan sangat terbantu dengan menggunakan teknik radiant flow untuk melihat aliran jantung yang cukup tajam, juga melihat adanya sekat yang sangat tipis yang bocor pada area VSD kecil. Juga kita bisa menggunakan untuk melihat pembuluh darah arcus aorta dan pembuluh darah yang menuju bagian cepalik dengan sangat jelas menggunakan teknik radiant flow. Di sini kita bisa melihat komparasi perbandingan antara 4 chamber view dengan teknik radiant flow, juga dengan beberapa bagian seperti stage modes atau tomographic ultrasound imaging untuk melihat struktur-struktur dari jantung dengan sangat jelas. Masih dalam pemeriksaan ekokardio, kita bisa menampilkan menggunakan teknologi Spatial Temporal Image Correlation atau STITCH. Kita bisa melihat secara simultan pergerakan jantung dengan bidang 3 dimensi, dan kita bisa melihat lapis demi lapis struktur jantung yang bisa kita amati dengan jelas. Pemeriksaan Grayscale juga bisa membantu dalam melihat atrioventricular septal defect seperti pada kasus ini, pada arus sistol dan diastol pada saat jantung dan katup-katupnya membuka, kita bisa melihat struktur tersebut dengan cukup jelas. Nah, seperti di sini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan radiant flow, di mana kita bisa melihat aliran darah jantung yang mengalir pada katup-katup yang tidak terbentuk sempurna tersebut. Kemudian bisa kita lakukan juga 3D rekonstruksi secara statis pada image yang kita simpan atau kita save. Untuk kita buka secara offline, kita lakukan analisa bisa pada komputer atau pada alat tersebut langsung, untuk kita bisa tampilkan image dengan lebih bagus. Tanpa bertemu dengan pasien, bisa kita lakukan di rumah atau pada laptop. Kita bisa naikkan atau menurunkan speckle reduction image-nya. Kita bisa tambahkan bagaimana supaya tampilan gambar tersebut lebih halus dan lebih real atau lebih natural, sehingga
bisa kita tampilkan image yang cukup baik untuk kita simpan misalnya. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan sutura-sutura pada otak, pada kepala, bagian frontal, tulang hidung, kemudian kita bisa lihat tampilan wajah janin dengan sangat jelas. Kita bisa melakukan maximum mode untuk melihat bagian struktur tempurung dari kepala dan persambungan antara sutura-sutura. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, dengan transparent mode atau silhouette mode kita bisa melihat tampilan struktur otak dengan tempurungnya dengan jelas. Juga pemeriksaan tulang belakang vertebra sangat terbantu dengan pemeriksaan maximum mode atau silhouette mode. Kita bisa tampilkan korelasi secara 3 bidang bersamaan, dan ini cukup membantu kita untuk melihat jika ada tampilan tulang belakang yang tidak sempurna. Ini adalah contoh penggunaan dengan silhouette mode untuk melihat tampilan tulang belakang. Demikian yang bisa saya sampaikan perihal teknologi terbaru yang bisa kita manfaatkan bidang ultrasound obstetri. Terima kasih atas perhatiannya, juga bagi pihak PT GE Healthcare Indonesia yang telah berperan penting dalam memberikan support dan teknologi dalam bidang USG. Terima kasih.